Ke Baduy. Wah, ke Baduy. Baduy aja udah. Ya, Kita udah tahu ya. Itu mampir di warung. Kita mesen kopi, mesen teh gitu, kita minum. Yang punya warung ibu-ibu nanya mau kemana? Kita bilang mau ke Cibologer, Bu. Loh, mau ke Cibologer? Apa Cibologer? Sore-sore begini gitu kan. Lebih baik nggak usah katanya gitu kan. Kata Cibu nih, nggak usah. Mendingan pulang aja. Karena sono sore jalannya malam bahaya gitu. Tiba-tiba hujan rintik, saya sambil ngeliat ke atas, rintik hujan. Kok tiba-tiba di depan saya lihat saya kira itu ada pohon bambu. Jadi di tengah jalan, seberang kanan itu pohon bambu gitu ya. Tiba-tiba pohon bambu yang sebelah kiri yang saya lewatin ini, jalur kiri ya, ini nggak ada angin, nggak ada apa, melambaikan daunnya dengan sendirinya. Padahal yang seberangnya itu tidak apa-apa, biasa aja. Ini ada apa gitu? Selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan kami Pet Concept Podcast. Malam ini kita ada di Gunung Bunder Valley, ada di Bogor. Tempatnya cukup asik, cukup dingin di sini ya kan, cukup indah. Untuk kesempatan malam ini kita agak berbeda dengan podcast biasanya. Ini kita masih tentang bersepeda juga. Tapi ini masalah karena ini udah malam ya kan, kita akan membahas misteri-misteri apa sih yang pernah atau sering dialami oleh Pak Gues malam touring malam melewati jalur-jalur yang cukup gelap dan mungkin ada tamu-tamu lain di situ. Oke, kita tak berlama-lama lagi, kita ada narasumber nih. Oke, Om, boleh diperkenalkan siapa? Oh, ya, perkenalkan, nama saya Ian Maliki. Kalau di komunitasnya saya banyak komunitas, termasuk Pet Concept, di Pedal Jakarta, Pejak, di Petang juga, di mana-mana saya ada. Di Penus pun juga ada. Nah, tapi saya paling lebih ke Pet Kalong, karena Pet Kalong itu bukan komunitas, maksudnya kayak kumpulan dari teman-teman federal yang suka sepedahan malam. Maksudnya bersepeda menuju ke suatu tujuan, tapi waktunya malam hari. Cukup menarik. Oke. Udah jelas arahnya ya. Sekarang pengalaman Om Ian ini yang sekiranya agak horor-horor kemana Om? Iya, waktu itu ke Baduy Om. Ke Baduy. Ke Baduy. Baduy aja udah. Ya, kita udah tahu ya. Moga-moga ditanya gimana nih? Jadi Baduy itu secara rahasia, udah rahasia umum, Baduy itu memang daerah yang mistis ya. Mistis, punya ragam budayanya yang memang local pride ya. Iya, local pride-nya, terus pokoknya kita melihatnya apalah gitu, pokoknya berbeda lah dengan auranya itu beda ya. Begitupun juga tempatnya, daerah yang menuju ke sananya pun punya sesuatu yang nggak bisa kita duga lah, gitu. Oke. Ke Baduy tahun berapa itu Om? Itu kira-kira tahun 2013-2014 Om. Cukup lama juga ya? Iya, sekitar ada 7 tahun lebih ya. Iya, semoga Om Ian ini masih ingat ya cita-cita misteri itu kan biasanya kalau misteri itu kan membekas tuh ya kan, membekas. Oke. Itu ke Baduy itu ngapain Om, berapa orang ke sana? Jadi waktu atau sendirian? Rame-rame Om. Rame-rame. Rame-rame aja ada misteri masih ya? Iya, jadi sebenarnya itu kayak semacam touring kolaborasi ya, dari berbagai chapter di federal. Yang ngadain itu Pejak gitu, Pedal Jakarta. Yang datang itu dari Petang, PD Depok, Bogor juga ada waktu itu Plat F ya. Belum ada FDB belum ada. FDB belum ada ya. Itu Plat F. Semua ikut gitu.
titik kumpulnya pertamanya itu di Jasinga Bogor. Itu semua kumpul di situ dari segala penjuru arah situ. Baru di Jasinga itu jalan bareng Om. Dan dari Tangerang, dari itu semua dari Jakarta semua ketemu di Jasinga. Itu waktu itu saya awal-awal masuk ke komunitas federal. Awal. Itu ke sana jalur mana Om yang dipakai Om? Itu jalurnya jalur jalan Jasinga Om. Jalur Jasinga ya? Daerah Jasinga masuk ke arah Liliwang ya? Liliwang. Pokoknya perbatasan antara menuju perbatasan antara Jawa Barat sama Banten. Masuk ke arah yang ke ke arah Bantennya, Ya. ke arah Baduynya itu. Nah sekarang kita masuk ke ceritanya nih ya kan. Tadi kan bagaimana Om Ian nih masuk ke sana ngapain udah jelas. Sekarang nah ini nih. Nah ini nih. Jadi di mana atau apa yang menjadikan itu menjadi sebuah misteri atau horor? Nah karena yang dilalui ini adalah jalan ya kita tahu ya kalau daerah Banten sana kan memang pembangunannya belum begitu pesat ya. Masih pelosok banget ya. Jadi kalau kita lewatin itu waktu dari Jasinga itu udah ada kelapa sawit, udah perbatasan masuk ada kebun sawit segala macam, ada sawah segala macam. Itu masih agak-agak siang gitu kan, sore. Jadi kejadiannya saya yang alamin itu saya sendiri dan ada temen saya yang federal juga dari federal Depok. Saya lupa namanya. Masih kenal sih, kalau ntar Omnya tahu komennya siapa nih Om siapa pasti, nih pasti tahu dan ikut merasa ya pokoknya gitulah. Jadi kita awal ceritanya gini, jadi tanpa dikira jadi kan gitu grouping ya Om ya. Grouping dari Jasinga. Grup pertama itu saya dan teman-teman gitu, termasuk komandan federal Jakarta termasuk MTBFB juga ya, Om Widi Nugroho ya. Itu di grup pertama tuh. Oke, goes naik ke atas sudah lewatin itu. Cuman karena saking asiknya pas sudah nanjak, turunan enak panjang banget. Itu kebun sawit. Bonus ya? Iya. Bonus. Padahal udah dibilangin untuk pokoknya ada pelang perbatasan kanan. Kita lurus terus, ikutin. Ternyata lebih dari itu kita bukan nyasar sih, ngelambung 20 km. Ngelambung 20 km itu. Jadi pertemuannya kalau mungkin yang pernah ke Baduy itu tahu namanya pasar Gajruk. Pasar Gajruk. Iya, pasar Gajruk gitu. Jadi dari grup yang pertama akhirnya jadi grup yang paling terakhir gitu. Yang lain yang dari belakang, yang grup belakang itu udah duluan semua. Karena melambung ke 20. Iya, karena melambung 20 ini jadi mereka yang bener jalannya itu lebih cepat gitu jadinya. Lebih cepat. Udah gitu, waktu itu pukul sekitar jam 5 sore. Masih sore ya itu? Sore, itu setelah pasar Gajruk masuk ke dalam, ke arah muara dalamnya ya, mau ke Ciminyak, ke dalam lah pokoknya. Nah, kita ada sekitar sekitar 5 atau 6 orang tuh kita tuh. 6 orangan. Termasuk yang teman saya yang dari Depok nih, Om Bidi juga ada, Om Cilok juga ada. Mungkin kenal Om Cilok ya kan, dari Pejak juga sekarang tapi di FDB Bogor gitu. Terus ada Om satu lagi siapa lupa namanya, dari Petang yang nyasar ini yang 20 km itu mampir di warung. Kita mesen kopi, mesen teh gitu, kita minum. Yang punya warung ibu-ibu nanya mau kemana. Kita bilang mau ke Cibologer Bu. Loh mau ke Cibologer sore begini gitu kan. Bebek nggak usah katanya gitu kan, kata si ibu nih, nggak usah, mendingan pulang aja karena sono sore jalannya malam bahaya gitu. Si ibu ini kalau kita kira nih apa ya maksudnya gitu ya, aku kita nggak boleh. Tapi itu yakin itu manusia ya Bu? Maaf iya. Siapa tahu kan banyak juga warung-warung dunia lain ya. Tapi masih sore masih nyata lah istilahnya gitu. Tapi si ibu ini menyarankan untuk lebih baik nggak usah. Kalaupun paksain diri, jangan jalan sendiri-sendiri, harus berbarengan gitu. Ya udah, karena kita berpikir ya kita harus berbarengan gitu. Ya udah kita berbarengan. Ya Bu, kita akses saya jam 5:30 sore, kita lanjut jalan.
Lanjut jalan menuju terus tuh ke dalam tuh ke arah Ciminyak, pokoknya dari Ciminyak Lewatin yang saya ingat maghrib ya. bro, lewatin maghrib. Iya, 5:30 ketemu sama sweeper yang sebenarnya dari grup-grup itu gitu kan. Namanya Om Batok dan satu lagi Om siapa gitu lupa. Om Batok ini sekarang ini jadi senior lah. Om Batok mungkin orang teman-teman pada kenal dia, Iya. Jakarta udah kenal, dia senior yang ngajarin gue saya juga gitu. Nah itu dia jadi sweeper, ketemu beliau ini, ya udah beliau langsung nganterin sini Om. Oke. Nah mungkin karena beliau ini agak cepat gitu. Nah saya ketinggalan nih berdua sama temen yang dari PD, karena saya berpikir gini, saya sholat maghrib aja dulu gitu. Kebetulan pas itu azan, suara azan. Tapi saya ragu gitu, ragunya gini, antara kalau saya sholat maghrib dulu, pasti saya akan kemalaman, ketinggalan. Dan ketinggalan ya. Iya kan? Ya udahlah, nggak usah bukan nggak usah sholat maghrib dulu, Nanti dulu aja. nanti dulu lah, nanti saya jamak gitu ke sholat isya gitu kan. Saya jamak sholat isya. Yaudah cabut ke teman saya yang PD orang dari PD Depok. Udah saya jalan berdua tuh. Saya udah ketinggalan Om. Ketinggalan. Pas selesai azan itu mulai gelap tuh kan, udah mulai gelap lah. Hujan rintik. Dan lampu-lampu situ belum ada listrik ya? Ya kalau suasananya sepanjang perjalanan, jalanannya sih oke aspal. Tapi gelap gitu. Gelap, ya? Jadi kalau dibilang emang belum pesat banget pembangunan pada tahun itu gitu di Dan daerah kanan itu ya. kiri hutan atau Awal-awal masih rumah Om. masih rumah? Rumah. Terus lama-lama hilang. Rumahnya nggak ada, langsung udah paling kebun atau apa gitu. Yang saya lihat ya, karena malam gitu saya nggak tahu. Kayak pokoknya kelihatan banyak pohon lah gitu. Kok kenapa jadi merinding ya? belum Om, belum ke situ. Nanti merinding deh. Jadi terus sudah itu ketinggalan nih saya. Udah saya dengan peralatan seadanya tools yang di sepeda, lampu itu seadanya. Pada waktu tahun itu kan nggak kayak seperti sekarang ya yang lampunya terang-terang banget ya. Terang, LED segala macam lampunya gitu. Dan bukan baterai charger, baterai yang biasa, baterai ABC biasa gitu. Kebetulan mau habis, udah redup, kedip redup. Aduh, saya bilang wah hilang. Temen saya di belakang tuh tetap goes gitu. Saya ingat omongannya si ibu yang di warung gitu, jangan yang sendiri. Sore tadi ya. Memang sepanjang perjalanan kendaraan lain tuh nggak ada. Bukan nggak ada sih, ada, cuman lama. Baru satu motor ya. Gitu, udah lama hilang. Tak ada lagi, gitu. Lama-lama sepi, makin sepi hilang. Sampai ada orang lagi jalan, saya pikir siapa? Oh ternyata penduduk lagi jalan tuh. Tiba kita ikutin aja kan, ada temennya nih gitu. Kayaknya udah mulai itu ya, mulai kena horor ya. Iya. Tiba-tiba hilang gitu, udah berdua lagi. Nah, hujan rintik. Nah ini mulai seremnya nih Om. Berarti sama sweeper udah yang depan Om Cilok udah ketinggalan ya? Saya udah di belakang. Ya? Iya, saya di belakang. Udah paling terakhir saya itu sama teman saya itu. Terus, nah yang saya agak tercengang ya sebenarnya, agak deg-degan sih. Agak deg-degan. Jadi untuk saya tahu jalan itu lurus atau enggak kan biasanya ada aura pohon gitu ya. Aura pohon warna biru gitu. Karena gelap saya kira pasti kalau enggak sih. Kalau jalan raya apa namanya? Nah, jalur putih ya, marka. Tapi ini enggak ada Om. Enggak ada marka karena jalan kampung ya. Cuma aspal tuh. Aspalnya halus sih oke. Tapi sebeberapa karena ada lubang gitu. Karena lampu saya mulai redup, temen saya juga lampunya nggak ada, nggak pernah bawa lampu ya, karena kita ya, masih awam sepeda. Mungkin gue dulu gimana sih lampunya kayak gitu-gitu aja ya. Iya, istilahnya masih awam, belum mikirin itu banget ya. Belum persiapannya belum begitu matang lah. Tiba-tiba hujan rintik, saya sambil ngeliat ke atas, rintik hujan. Kok tiba-tiba di depan saya lihat saya kira itu ada pohon bambu. Jadi di tengah jalan seberang kanan itu pohon bambu gitu ya. Tiba-tiba pohon bambu yang sebelah kiri yang saya lewatin ini, jalur kiri ya, ini nggak ada angin, nggak ada apa, melambaikan daunnya dengan sendirinya. Padahal yang seberangnya itu tidak apa-apa, biasa aja. Ini ada apa gitu? Saya punya feeling ini ada sesuatu nih.
Itu saya bilangin ke temen, "Hai, gue sih lebih kenceng lagi. Cuman pada waktu itu agak nanjak." Jadi, Lu masa aduh. bilang itu turunnya atau tanjakan? Ya, jadi bukan tanjakan parah, tapi landai tapi nanjak, Om. Dia Tapi kan lumayan jalan berat kita kan. nggak tahu kondisi Iya, ya. kondisinya. Yang penting kita wah cepetnya. Saya nggak tahu, tapi mungkin Om pernah merasakan kalau bertemu dengan itu pasti perasaannya agak beda kan. Iya. Nah itu saya merasakan perasaan yang beda gitu. Kayak seakan-akan saya inget perkataan si ibu di Ibu warung tuh terngiang-ngiang terus iya. ya. Istilahnya Jangan lebih baik balik deh gitu. Kalau enggak ya begini kejadiannya. Kerasa. Gitu. Kerasa. Auranya dapat. Kayak gitu. Setelah itu udah, wah saya kebut, saya jalan kebut, udah hilang, udah jauh dari itu. Berdua-duaan kebut-kebutan tuh ya. Nah ini ketemu lagi, istilahnya ada orang lagi, tapi bukan yang awal tadi yang ketemu orang kampung tadi. Beda lagi. Ada lagi kayak bawa karung, mungkin orang kampung itu juga sih itu. Tapi ini aneh gitu. Ketika mulai kita jalan dekat, dia belok ke arah kebun itu, lewat di nginjak, dia nggak nginjak aspal gitu ya, dia asal jalan dia nginjak tanahnya. Tiba-tiba dia langsung belok kiri ke galengan kayak apa gitu, kebun. Terus pas kita di belakangnya kita lewat, dia udah nggak ada. Wow. Udah nggak ada. Saya lebih kaget lagi. Ayo, udah jalan aja. Dan itu di depannya juga ada orang yang nunggu motor ya, berhenti motor gitu. Pas jadi apa sih? Ini motor. Pas belok begini, Om. Oh iya. Iya, pas belok kan ini motor. Dia udah berhenti sini belok. Pasti kan dari sini kita ngeliat ke sini dong. Iya kan, ngeliat gitu. Pas udah kita lewatin ini ada, kita belok begini ngeliat ini nggak ada. Padahal dia kalau motor ada lampunya ya. Iya. Itu nggak ada gitu. Itu udah kalau saya bilang itu misis lah. Menurut saya itu itu saking ngebutnya udah akhirnya alhamdulillah ketemu rombongan yang di depan itu, termasuk Om Batok segala macam. Alhamdulillah saya udah tenang. Wah, damai. Tapi cukup lama jaraknya sampai ketemu Om Batok itu ya? Cukup lama. Dari yang terakhir motor itu ya? Dari pagi udah ketemu Isya lagi. Ketemu ajan Isya 1 jam itu. Lumayan kan itu jauhnya kan? Hitungannya udah lumayan tuh. Itu si yang tadi maaf nih saya nengok lagi yang bawa karung itu kelihatan sosoknya ibu-ibu, perempuan atau laki-laki? Bapak-bapak ya? Saya pikir emang istilahnya bapak-bapak yang habis dari kebun ya. Kelihatannya sih putih, mungkin karena warna karungnya kali ya, jadi putih gitu. Dia belok, saya di belakang, ini depan dia jalan, dia belok, saya masih begini, kan otomatis kelihatan dong, pas dia begini sini kelihatan. Itu udah nggak ada dianya. Tapi itu juga nggak kelihatan itu jalan setapak atau apa? Saya ngeliatnya jalan ya. Tapi di kejauhan mungkin kalau kita berpikir, itu mungkin pulang rumah mungkin. Iya, saya pikir rumah dia itu ada rumah. Agak jauh mungkin ada ya belum listrik ya, tapi mungkin sebenarnya ada lampu apa ya. Jadi gini, kalau pandangan kita antara maghrib itu kan gelap. Ke sosok bayangannya pasti ada sosok orang itu orang gitu ya. Kelihatan putih nih orang gitu. Karena saya berperasaan ya ini orang gitu, bukan sosok yang gaib gitu. Karena prasangka saya seperti itu. Terus hilang. Tapi ketika itu hilang, saya pikir rumah itu kalau saya ngeliat rumah pasti ada cahaya atau apa ya. Ini nggak ada, gelap. Oke lah, itu dia jalan kaki ya. Berarti tak bersuara. Nah, yang motor ini gimana kok? Nah, setidaknya yang kan motor ini gitu kayaknya. Ya, motor ini yang mati cuma lampunya yang nyala. Lampunya yang nyala gitu. Cuman redup. Sepertinya sih kalau saya kira sih bukan motor modern, maksudnya motor lama motor lama lah gitu. Kayak mungkin Honda bebek jadul gitu ya. Mungkin mati mesinnya atau apa. Saya pikir saya cuma mungkin mogok kali gitu ya kan. Tapi pas saya belok begitu kan pasti kelihatan begitu kan. Lagi udah nggak ada. Nggak ada. Lah, itu nggak ada. Saya kaget. Apa mungkin lampunya mati, saya nggak tahu. Iya kan? Tapi kan kalau ngeliat lampu mati paling tidak ada gambar sosoknya kan. Tapi pas posisi Om gitu. Ian ngelihat si orang yang naik motor itu teman Om Iya yang bareng, apakah dia merasakan juga atau enggak? Ternyata sama. Apa yang saya lihat dia juga ngelihat gitu. Dan begitu nggak ada juga nggak ada. Iya. Jadi saya seakan-akan dapat diakan sama teman saya ini gitu. Ya, jadi setelah itu kita mulai tuh ketemu di di salah satu warung lah, dan itu udah mulai ada penduduknya Om. Ketemu sama Om Batok tadi ya? Iya, ketemu Om Batok gitu. Udah ada warung-warung besar untuk titikum situ. Nah, udah setelah istirahat, ada mulai nih cerita nih
Saya pikir ada siapa yang cerita, ternyata Om Batok cerita bahwa dia juga ada mengalami kejadian. Wow. Jadi kejadiannya ketika ada motor lewat, itu memang ada motor lewat dari setelah saya, pasti kan ke arah Om Batok dong. Itu kemungkinan motor yang sama nggak? Enggak, ini beda lagi. Beda ya? Yang itu kan mistis. Nah ini. Nah dia melihat, jadi blackout Om. Jadi terang, gelap gitu. Oh iya, nah Om Batok mengalami kecelakaan. Jatuh lah gitu, plus kepleset di iya kena dia jatuh, gulblak. Terus si motor ini berhenti. Nolongin lagi, nolongin. Nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa, ya udah. Pas udah itu udah jalan bareng. Biar saya percaya gitu lah, udah bareng. Lama-lama belakang, setelah belakang terus belok dia entah kemana gitu ya, hilang. Padahal menurut pemikiran jalan itu nggak ada jalan belok ke situ ya? Iya, itu si motornya tiba-tiba hilang aja kata itu. Lah, ini kemana kata Om Batok gitu. Oh masa sih Om, saya bilang gitu. Emang kenapa? Enggak, gue juga tadi begitu, tapi gue cuma ngeliat motor berhenti. Gitu, setelah gue nengok itu udah hilang. Cukup lama nggak kata Om Batok itu? Nggak begitu lama, cepet aja gitu, cepet aja katanya gitu, cepet. Nah setelah itu udah tuh Om Batok ngambil, mungkin udahlah gitu ya, nggak mikir istilahnya itu goib atau bukan. Setelah jalan lagi, tiba-tiba dia ngeliat anak kecil nyebrang. Anak kecil nyebrang tuh, itu apa katanya? Udah santai aja tuh, saya bilang ada lah, mungkin anak kecil mau nyebrang. Tapi emang nggak ada perumahan, nggak ada warna apa, biasa ada lampu temaram rumah gitu. Berarti tetap bikin positif thinking ya. Iya, kata gue cabut aja kata Om Batok. Udah lanjut jalan di depan. Kata Om Batok nih, cerita Om Batok ya. Kalau cerita saya udah habis di depan tuh. Ya, cerita di depan. Jadi Om Batok melihat lagi sosok wanita, ada cewek lagi di pinggir jalan. Gitu. Biasa aja, warnanya baju warnanya nggak putih-putih amat sih istilahnya kalau dilihat dari, karena kan gelap Om ya, masih gelap, tapi kita bisa ngelihat ya warnanya mungkin agak temaram karena tapi, masih jauh ya. Iya, temaram. Udah tuh dilewatin sama Om Batok. Mungkin dia lagi nunggu seseorang atau apa gitu. Sama juga Om Batok penasaran, setelah lewat nengok belakang nggak ada. Gitu katanya. Ibunya anak-anak tadi. Iya, ya mungkin aja, saya nggak tahu ya kan. Ya, saya cerita akhirnya dari cerita itu yang tadi akhir serem-serem jadi kata ini aduh Om ya, ternyata ini jalan ini sangat-sangat apa, misteri atau mistis banget ya, gitu. Banyak cerita gitu. Tapi Om Ian ketemu Om Batok setelah cerita itu, apakah udah masuk ke lokasi? Belum ya? Itu masih jauh lagi Om. Jadi itu kalau disebutnya itu hutan pertamanya kita menuju ke sana. Ternyata ada hutan lagi di atas. Nah itu lebih serem lagi, tapi nggak ngalamin apa-apa. Malah nggak ngalamin apa-apa ya. Berarti mungkin itu salam perkenalan mungkin awalnya. Jadi gini Om, kita nggak tahu itu yang kita lewatin itu hutan. Kita taunya setelah pulangnya dari Cibuleger pagi-pagi, pas siangnya selesai, kita turun kan oh ini ternyata hutan gitu loh, ternyata hutan di kiri kanannya nggak ada, emang nggak ada rumah dan nggak ada jalan-jalan yang kayak si itu. Orang jalan aja gitu, jalannya juga agak rusak, aspal tapi aspal hancur-hancur gitu. Itu ya itulah Om, kira-kira Om yang mungkin itu. Dan sebenarnya sih banyak lagi cerita yang mistis kalau saya alami sebagai pesepeda. Mungkin kita nanti akan bikin setelahnya ini ya part 2-nya. Setelah Om Ian untuk yang awal cerita ini sering alami itu, apakah jadi trauma atau malah jadi persiapan? Sebenarnya sih nggak ada persiapan atau apa trauma, enggak sih Om. Enggak ya. Saya pikir itu kan ya namanya juga jalan malam ya kan. Kita masuk ke rumah orang. Iya, daerah yang kita belum kenal. Terus daerah yang mungkin kita juga belum pernah lewatin, ya istilahnya yang penting sih kita positive thinking aja sih. Istilahnya yang kita nggak mau ada kejadian buruk sebenarnya kan, baik-baik saja, tapi itu tadi kita harus lebih hati-hati aja. Jadi kita persiapkan yang terburuk untuk yang terbaik ya. Iya benar. Terus ini Om, setelah itu dan setelah kejadian yang sering itu dan Om merasa ya wes ini kan kita hidup bareng gitu kan. Kira-kira apa pesan buat pejalan ya, pegues malam yang mau ke sebuah lokasi dan mungkin melewati hal-hal atau jalan-jalan yang agak mungkin udah dimitoskan atau udah diceritain kayak gitu, apa pesan-pesannya? Kalau bisa sih saya pikir
ikutin apa kata penduduk setempat sih. Seperti yang ibu Iya, tadi sih ya. bilang tadi. Ojo ngeyel. Ojo ngeyel. Kalaupun kita mau lewatin ya oke bareng-bareng. Mungkin saya waktu bareng-bareng. itu cuma bareng-bareng cuma berdua. Mungkin si ibu itu kan mikirnya kayak gitu. Saya waktu itu berlima kan, awalnya berlima, tiba-tiba Masih terpisah. monggo gitu ya. Rupanya Terpisah, kecepatan gitu. membedakan. Ya itu makanya ya sepeda ya. Jadi Mungkin saya udah lelah kali waktu itu. tetap yakin mungkin kalau naik motor bunyikan klason kita mungkin ya kulon wun lah ya Pak ya. Atau mungkin kesalahan saya adalah gini Om. Ini menurut saya kesalahan saya adalah saya nggak sholat maghrib. Melewatkan itu ditegur. Iya, mungkin. Atau saya mungkin seharusnya saya sholat maghrib dulu agar saya istilahnya jauh dari itu. Jadi acara welcome to the jungle-nya itu nggak ada gitu. Nggak ada ya. Nggak diperlihatkan saya pikir karena sih. Dari bukan penduduk ya, kaum mistis ya, itu mereka juga ada yang baik juga ya, mengingatkan lu sholat. Kalau lu bisa jauh-jauh kemana-mana bersepeda kok sholat lu lewatin ya kan. Apalagi tadi udah janji ya kan. Maghrib lagi yang paling pendek. Akhirnya saya batalin, saya pikir ya udah jam aja gitu kan. Karena saya takut ketinggalannya depan, ternyata emang nggak ketinggalan. Gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu karena waktu juga udah jam setengah satu malam nih ya kan. Ini kita hawanya dingin, hawa dingin. Oke, terima kasih Om ya cerita-ceritanya. Ya, mungkin kalau nanti kita banyak yang support banyak itu kita bikin part keduanya untuk yang banyak cerita saya. Ya. Iya, karena saya banyak cerita benar. Pengalaman saya benar. Oke, terima kasih atas waktunya. Siap. Oke, sahabat Konsep semua. Mungkin sampai sini dulu, nanti tunggu cerita part selanjutnya di video Konsep Podcast selanjutnya. Kring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.